Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana dari Fakultas Hukum Universitas Merdeka Kota Pasuruan dan saat ini masih menjadi mahasiswa di semester 6 kelas suri. Maksud dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah peradilan agama dan kompilasi hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Sukron SH.MH. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang produk-produk peradilan dan upaya hukum dalam peradilan agama. Produk pada peradilan agama ada dua, yang pertama putusan dan yang kedua penetapan. Yang dimaksud dengan putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya sengketa. Putusan tersebut bersifat mengikat kepada kedua belah pihak. Setiap putusan pengadilan agama harus dibuat oleh hakim dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh hakim ketua beserta hakim-hakim anggota yang ikut memeriksa perkara sesuai dengan penetapan majelis hakim yang dibuat oleh ketua pengadilan agama serta ditandatangani oleh panitera pengganti yang ikut sidang sesuai dengan penetapan panitera. Bentuk dan isi putusan itu harus memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kepala putusan. Yang kedua, nama pengadilan dan jenis perkara. Yang ketiga, identitas para pihak. Yang keempat, duduk perkara. Yang kelima, amar putusan. Dan yang terakhir adalah penutup. Macam-macam putusan pengadilan. Kalau dilihat dari segi sifatnya, ada putusan deklaratoir, yang artinya putusan yang menyatakan atau menerangkan bahwa keadaan atau status hukum. Dan yang kedua, putusan konstitutif, yang artinya putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum dan menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Dan yang ketiga, ada putusan kondemnatoir. Putusan tersebut bersifat menghukum kepada salah satu pihak yang kalah untuk memenuhi suatu kewajiban atau prestasi yang ditetapkan oleh hakim. Dan kalau dilihat dari segi sisinya, ada gugatan tidak dapat diterima. Yang dimaksud dengan gugatan tidak dapat diterima itu yaitu putusan pengadilan yang diajukan oleh penggugat tidak dapat diterima karena ada alasan yang dibenarkan oleh hukum. Dan yang kedua, ada gugatan dikabulkan. Gugatan dikabulkan apabila penggugat dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan dalil-dalil gugatannya. Maka dari itu, gugatan dapat dikabulkan sebagian dan dapat juga dikabulkan seluruhnya. Ada juga gugatan ditolak. Gugatan ditolak itu apabila penggugat tidak dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan dalil-dalil gugatannya. Dan di situ juga dapat terjadi penolakan seluruhnya atau hanya sebagian saja. Dan yang keempat, ada gugatan digugurkan. Gugatan digugurkan apabila dalam persidangan penggugat tidak hadir setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara gugatan digugurkan. Dan dalam kasus ini, penggugat dinyatakan gugur dan dihukum untuk membayar biaya perkara tersebut. Dan yang kelima, ada gugatan dibatalkan. Gugatan dibatalkan apabila panjar biaya perkara telah habis dan penggugat telah ditegur supaya membayar biaya panjar perkara apabila dalam tenggang waktu 1 bulan tidak dipindahkan, maka dapat dibuat penetapan perkara gugatan dibatalkan dengan membebankan biaya perkara kepada penggugat. Kalau dilihat dari jenisnya, ada putusan sela. Putusan sela itu berarti putusan yang diucapkan sebelum putusan akhir. Putusan sela tidak mengikat hakim
Bahkan hakim yang menjatuhkan putusan sela berwenang mengubah putusan sela tersebut jika ternyata mengandung kesalahan. Dan putusan sela yang diambil oleh hakim bertujuan untuk memungkinkan atau mempermudah jalannya pemeriksaan perkara selanjutnya. Dan yang kedua ada putusan akhir. Putusan akhir ini suatu pernyataan dari hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara dan diajukan kepada pengadilan. Kekuatan putusan. Putusan pengadilan mempunyai 3 kekuatan, yaitu kekuatan mengikat, kekuatan bukti, dan kekuatan eksekusi. Suatu putusan mempunyai kekuatan mengikat dan mempunyai kekuatan bukti adalah setelah putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Suatu putusan dikatai mempunyai kekuatan bukti, misalnya putusan cerai, karena mempunyai bukti otentik terjadinya cerai. Pengertian tentang penetapan. Penetapan adalah salah satu produk pengadilan agama dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara. Penetapan merupakan keputusan atas perkara permohonan. Penetapan bertujuan untuk menetapkan suatu keadaan atau suatu status tertentu bagi diri pemohon. Bentuk dan isi penetapan. Yang pertama, identitas pihak-pihak pada permohonan dan pada penetapan hanya memuat identitas termohon. Dan yang kedua, tidak akan ditemui kata-kata berawalan dengan seperti pada putusan. Yang ketiga, tidak akan ditemui kata-kata tentang duduknya perkara seperti pada putusan, melainkan langsung diuraikan apa permohonan pemohon. Yang keempat, amar penetapan bersifat deklaratoir atau konstitutoir. Yang kelima, jika ada putusan didahului dengan kata-kata memutuskan, maka pada penetapan dengan kata menetapkan. Yang keenam, biaya perkara selalu ditanggung oleh pemohon, sedangkan pada putusan dibebankan kepada salah satu pihak yang kalah atau ditanggung bersama-sama oleh pihak penggugat dan tergugat. Tetapi dalam perkara perkawinan tetap selalu. Yang ketujuh, dalam penetapan tidak mungkin ada rekonventi atau interventi atau juga fritzwaring. Kekuatan penetapan. Putusan mempunyai 3 kekuatan dan berlaku pada pihak-pihak maupun untuk dunia luar. Tetapi penetapan hanya berlaku untuk pemohon sendiri, untuk ahli warisnya, dan untuk orang yang memperoleh hak daripadanya. Contoh nih, penetapan seperti mengesahkan nikah bagi keperluan pensiun pegawai negeri sipil dari suami istri yang tidak ada sengketa antara keduanya. Tetapi dulu-dulunya mereka itu kawin sebelum begitu tertib pencatatan nikah, sehingga tidak mempunyai akte nikah. Pengertian upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Kalau upaya hukum biasa itu adalah upaya hukum atas putusan atau penetapan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Upaya hukum biasa terbagi menjadi 3, yaitu verset adalah perlawanan terhadap putusan yang telah dijatuhkan secara verestek atau tanpa hadirnya tergugat atau juga termohon sama sekali oleh pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh tergugat atau termohon. Yang kedua ada banding.
Upaya hukum biasa yang pertama terhadap putusan atau penetapan pengadilan agama adalah upaya banding, yaitu permintaan atas permohonan salah satu pihak yang berperkara agar penetapan atau putusan yang dijatuhkan pengadilan agama diperiksa ulang dalam pemeriksaan tingkat banding oleh pengadilan tinggi agama. Dan yang ketiga ada kasasi. Kasasi itu mohon pembatalan terhadap putusan atau penetapan pengadilan tingkat pertama atau pengadilan agama, atau juga terhadap putusan pengadilan tingkat banding dari pengadilan tingkat tinggi agama ke Mahkamah Agung di Jakarta. Melalui pengadilan tingkat pertama yang dahulunya memutus karena adanya alasan tertentu, dalam waktu tertentu, dan dengan syarat-syarat tertentu. Upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa ini adalah upaya hukum atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Upaya hukum luar biasa biasanya tidak menunda atau menangguhkan pelaksanaan putusan dalam kurung eksekusi. Yang termasuk upaya hukum luar biasa adalah peninjauan kembali dan perlawanan pihak ketiga. Peninjauan kembali. Peninjauan kembali ini berarti peninjauan kembali atas putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Permohonan peninjauan kembali ini berhak diajukan oleh pihak yang berperkara. Pihak yang berperkara misalnya pihak yang kalah perkaranya atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang dikuasakan secara khusus dan diatur dalam pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1980 yang telah disempurnakan. Yang kedua, perlawanan pihak ketiga, yaitu perlawanan yang diajukan oleh pihak lain yang bukan menjadi pihak dalam perkara untuk mempertahankan haknya. Baik, sampai sini mungkin banyak yang salah dari penjelasan saya tadi atau banyak kekurangan juga. Mohon maaf dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.